Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan menyambung kembali tentang serial daripada Spiritual Formation, yaitu menyangkut prinsip dasar bangunan rohani yang harus kita bangun kuat dalam kehidupan kita. Dan ini adalah bagian session keempat, ya, dimana kita akan belajar sudah 1-2 episode, sudah sekarang episode yang ketiga. Kita bicara tentang determinasi hati Allah. Ya, ini ada sesuatu yang sangat menarik yang perlu kita lihat. Saudara yang terkasih, ini adalah session keempat, episode yang ketiga, determinasi hati Allah. Yang saya mau gambarkan seperti ini, bahwa Allah itu sumber dari segala sesuatu. Hanya ada satu Allah dan Tuhan. Hanya ada satu Allah. Sehingga dia menjadi sumber dari segala sesuatu. Dan kalau kita lihat di dalam ayat ini, dikatakan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 8, ya, dikatakan seperti ini. Namun bagi kita anak-anak Tuhan, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Berarti hanya dari Sang Bapa ini segala sesuatu itu berasal. Dan untuk Dia kita hidup. Dan satu juga Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Berarti Yesus Kristus ini yang membuat segala sesuatu dijadikan. Lalu dikatakan kata yang sama, dan yang karenanya kita hidup. Artinya apa? Kita hidup ini adalah Bapa itulah sumber kita, sumber segala sesuatu. Dan Kristus itu adalah Tuhan. Dia menjadi Tuhan, penguasa atas segala sesuatu. Karena apa? Kita ini dijadikan, diciptakan olehnya. Ya. Jadi, dan bukan hanya kita saja, seluruh alam semesta dijadikan olehnya. Berarti apa? Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang menjadi sumber segala sesuatu. Dan penyataan-penyataan di dalam Allah Tritunggal yang kita imani saat ini, yaitu adalah bahwa Kristus juga yang adalah satu dengan Sang Bapa dan juga dengan Roh Kudus, bahwa Allah Tritunggal merupakan sumber dari segala sesuatu yang ada saat ini. Saya mau kita gambarkan bagaimana eksistensi kekekalan Allah dalam pemikiran kita manusia yang sangat terbatas. Kita mengenal bahwa Allah adalah kasih. Artinya apa? Di dalam kekekalan Allah sudah adalah kasih. Nah, kasih butuh objek. Dan dalam kekekalan itu ada 3 manifestasi, ada 3 eksistensi yang ada, yaitu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiganya saling terkait erat dalam kasih, satu mengasihi yang lain. Jadi Allah cukup untuk dirinya sendiri kalau Dia adalah kasih. Dan Allah itu roh, ya. Dia adalah roh, ya, yang kita bisa lihat dalam Alkitab. Ya. Nah, karena Allah ada roh, bagaimana cara kita melihat? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Jadi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu sumber segala sesuatu. Anak itu firman Bapa yang keluar dari Sang Bapa, dan Roh Kudus adalah roh Allah yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Ini formula kita untuk Allah Tritunggal, di mana ketiganya Tritunggal. Hanya ada satu eksistensi ilahi, yaitu Allah. Itu yang kita kenal di dalam Allah Tritunggal. Nah, Allah Tritunggal ini itulah yang bersama-sama dalam kekekalan dari sejak awal, sejak semula, ya, di dalam kekekalan bersama-sama. Dan ingat, ada perikoresis, di mana apa? Allah itu saling masuk di dalam seluruh eksistensi alam semesta yang Dia ciptakan. Dan itu perikoresis artinya itu merupakan seperti suatu tarian ilahi dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang bersama-sama
ada di dalam seluruh eksistensi penciptaan yang Dia buat. Ya. Nah, disinilah baru kita akan melihat ada penciptaan langit dan bumi. Ya, sehingga kita bisa menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bersama-sama sejak kekal sampai kekal, yang mana Bapa sumber segala sesuatu, Dia mencipta, Anak juga melalui firman-Nya, dan Roh Kudus yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak mencipta segala sesuatu. Lalu penciptaan itu dibuat, yaitu penciptaan langit dan bumi, dan kita melihat ada penciptaan begitu banyak macam-macam dari hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Pada hari yang keenam, ini adalah hari di mana ketika Bapa Allah itu berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya apa? Bahwa ada satu hal yang diinginkan Allah dibuat khusus pada hari yang keenam. Setelah segala sesuatu bumi dan langit, semua taman itu disediakan, pohon, binatang, dan sebagainya disediakan untuk mahkota penciptaan. Puncak dari penciptaan ini yaitu apa? Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, nanti kita akan melihat itu. Tapi saya mengajak kita untuk melihat frasa Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Ya, dikatakan Vayomer Elohim Naaseh Ha-Adam Besal Menu Kitmutenu. Nah, di situ dikatakan berfirmanlah Vayomer Allah Elohim, Allah dalam bentuk Tritunggal, Allah yang jamak. Ya, kemudian Dia menciptakan atau Dia menjadikan, kata yang dipakai adalah naaseh, bukan bara, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tetapi Dia naaseh, artinya apa? Dia menjadikan dari apa yang ada, dan Dia jadikan manusia dijadikan dari tanah. Ya, Ha-Adam, manusia. Kemudian menurut gambar, ya, besal menu dan kitmutenu, dan rupa kita. Nah, Allah sedang menciptakan bagaimana gambar dan rupanya di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang kata naaseh, itu dalam bentuk gramatikalnya adalah kal imperfect kohortatif. Kal itu kata kerja bias, kata kerja sederhana biasa. Imperfect itu artinya sesuatu yang terus menerus Allah nyatakan, ya, Dia jadikan karena belum selesai menjadikan kita, Dia membaharui lagi kita, ya. Dan kohortatif. Nah, kohortatif ini yang perlu kita perhatikan. Di situ ada kata heart determination, artinya apa? Expresses a wish. Jadi sesuatu yang merupakan ekspresi daripada satu keinginan, request, or self-encouragement. Artinya apa? Satu keinginan atau kerinduan diri, ya, dimana mengungkapkan sesuatu harapan, permintaan, atau dorongan kepada diri sendiri. Heart determination. Apa yang diungkapkan oleh hati ini, itu yang Allah ingin tunjukkan ketika kata naaseh ini dipergunakan. Ada sesuatu yang ada dari hati Allah yang diungkapkan ketika Dia berkata, kita menjadikan, kita membuat, ya, itu ada satu ekspresi harapan, itu ekspresi ungkapan yang luar biasa. Dan dari situlah lalu Dia menjadikan manusia. Saya mau gambarkan bagaimana penciptaan itu melalui sebuah film yang kita bisa lihat seperti ini. Dan manusia itu diciptakan secara khusus oleh Tuhan, yaitu dengan cara dibentuk. Bunyi selengkapnya dalam kitab Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan bila kita mau membayangkan lebih dalam lagi, dalam proses pekerjaan penciptaan makhluk manusia ini,
Pastinya Tuhan juga sangat memperhatikan Dan dia betul memperhatikan untuk setiap ini detail determinasi proses karya hati. pekerjaan Keinginan tangannya. hati Hal yang itu kuat menunjukkan untuk bahwa apa? manusia itu adalah merupakan Menjadikan makhluk yang sangat spesial di mata manusia. Tuhan. Tuhan menciptakan Dan dia manusia sebagai memberikan laki-laki dan image-nya. perempuan Dia menurut memberikan gambar dan gambarnya itu rupa Allah. ada dalam Tertulis manusia. dalam kitab Ketika Kejadian dia 1 ayat menghembuskan 26 sampai 27. dengan Kejadian 1 ayat rohnya ke dalam 27. diri Maka manusia. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Ini Allah kan sesuatu diciptakannya yang dia. luar biasa. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Karena apa? Determinasi hati. Keinginan hati yang begitu kuat bagi Allah untuk menciptakan sesuatu yang mirip dengannya. Makanya kita dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan ini pada bagian selanjutnya. Paling tidak kita bisa melihat ada sesuatu yang ada dalam hati Allah dan dia curahkan, dia ungkapkan itu dari bentuk yang dia buat, yaitu manusia yang dibentuk dengan tangannya sendiri. Kita akan melihat session 4 ini dalam episode yang keempat, Image of God. Gimana kita mengerti bagaimana kenapa image of God atau gambar dan rupa Allah itu ada dalam kehidupan manusia. Saya berharap semoga ini memberkati kita semua. Amin.